Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Fredian Jelita Borus Tumorang dengan NIM 712021-201. Di sini saya akan menyelesaikan TASSAK yang berjudul tentang Martin Luther. Di video kali ini saya akan bercerita tentang ajaran Luther yang paling terkenal, hidup Luther sampai perjuangan Martin Luther membawa reformasi ke gereja. Sebelum kita mendengar cerita dari Martin Luther, terlebih dahulu kita lihat penjelasan dari biografinya. Martin Luther seperti yang kita kenal, ia merupakan seorang tokoh reformasi Kristen yang paling terkenal. Martin Luther lahir pada tanggal 10 November 1483 di rumah yang sempit dan suram di Langestrasse, tempat Hans dan Margaretha menumpang. Orang tua Luther sendiri adalah petani. Walaupun ayahnya yang bernama Hans bekerja di bidang pertambangan tembaga, Hans sangat menginginkan yang sangat tinggi kepada anaknya Martin Luther untuk menjadikannya seorang pengacara. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang ajaran Martin Luther sendiri. Martin Luther bagi dirinya sendiri yang dalam tulisan pembenaran oleh iman saja. Yang terpenting bagi dirinya ialah ia mengajarkan doktrin pembenaran tindakan Allah yang benar seorang berdosa karena oleh iman saja melalui kasih karunia atau rahmat Allah, bahwasannya keselamatan atau penebus itu datang dari suatu anugerah dari rahmat Allah yang kita capai dari iman semata dari Yesus Kristus sebagai Mesias, Juru Selamat kita. Kemudian pada ajaran Martin Luther yang lain, ia mengatakan posisi doktrin yang ia tulis dalam tulisan pembenaran oleh iman saja yang ia tulis itu seturut dan setara dengan Efesus 2 ayat 8-10. Menurut pemahaman yang ia lihat, dan ia juga menentang ajaran politik atau ajaran Katolik yang memandang tindakan benar orang percaya yang dilakukan oleh Sang Allah. Tetapi baginya kebenaran demikian bukan sekedar berasal dari Kristus, tetapi sebenarnya adalah kebenaran Kristus diperhitungkan kepada umat Kristen melalui iman. Kemudian, mengapa Martin Luther menolak untuk mencabut 95 dalil yang ia buat? Dari pemahaman yang bisa saya ambil dari poin mengapa Martin Luther melakukan hal tersebut. Karena kebenaran bukan berasal dari paus ataupun gereja, melainkan berasal dari Injil dan juga hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa kita, bukan gereja ataupun paus. Kita sadar bahwa Tuhan rela mengorbankan dirinya demi menghapus dosa-dosa kita dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib demi menyelamatkan umat manusia yang ia ciptakan dan ia kasihin. Jadi acuan yang paling penting menurut Martin Luther adalah kebenaran Injil bukan melalui gereja ataupun paus. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari cerita ini bahwasannya Martin Luther membawa pembaharuan reformasi gereja yang sangat baik, sehingga membuat banyak orang Kristen melakukan gebrakan baru dalam menjalankan tugasnya sesuai ajaran Yesus yang baik dan mendatangkan keselamatan serta kasih karunia kepada kita. Sekian dan terima kasih.